Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khair wa la tayra illa tayr wa la ilaha ghairu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Ikhwati fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam surat Ali Imran ayat 75, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata dinar, yang berarti adalah uang dinar ataupun harta, mata uang yang digunakan oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masanya. Namun pembahasannya dalam ayat ini bukan masalah dinar atau dirhamnya, akan tapi ada masalah lain yang menyangkut dengan keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika." Di antara orang-orang ahlul kitab, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara akhlak ahlul kitab. Banyak disebutkan akhlak ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi ataupun Nasara di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Apa tujuannya? Agar umat ini waspada, jangan sampai mengikuti jejak mereka. Karena kata Rasulullah SAW, pasti akan ada dari umat ini yang akan mengikuti jejaknya orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang lubang kadal gurun, mereka juga akan masuk ke dalamnya. Berarti ini menunjukkan pada kita harus tahu akhlak mereka apa sih yang tidak baik agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Nah, ini salah satunya. Allah mengatakan ada di antara orang ahlul kitab orang yang apabila kamu kasih amanah biqintarin, harta yang banyak. Qintar itu istilahnya adalah perbendaharaan harta, tumpukan harta, itu dimaksud dengan qintar, banyak. Yu'addi ilaik, mereka tetap akan menunaikan amanahnya. Berarti baik. Dikasih utang, dikembalikan. Dititipkan, dikembalikan. Tepat pada waktunya, baik. Wa minhum, ada di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, man in ta'manhu bidinarin, orang yang kamu kasih amanah cuma 1 dinar saja, 1 dinar, 1 keping. La yu'addihi ilaik, mereka tidak akan menunaikan kepada kamu illa ma dumta alaihi qa'imah, kecuali kalau kamu nagih terus. Datang hari ini, besok datang, berdiri di depan rumahnya, datangin terus, baru dikasih. Kalau nggak dikasih-kasih.
Sulitnya itu sulit ditagih amanah. Ada akhlak ini di kaum muslimin? Ada. Cuma bukan itu yang parahnya. Yang parahnya adalah keyakinan mereka ketika mereka mengatakan dzalika bi annahum qalu. Mengapa mereka berani mengkhianati, tidak menunaikan amanah? Dzalika bi annahum qalu. Perbuatan demikian karena mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami tidak berdosa kalau memperlakukan orang-orang muslim, orang-orang Arab ini yang bukan orang-orang keturunan bukan keturunan Bani Israel, kami perlakukan seperti ini, enggak dosa kami. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami enggak dosa. Ini yang jadi masalah. Yaitu mereka berani menzolimi orang lain yang di luar golongannya, berkeyakinan ini perintah Allah, ini syariat Allah. Kami enggak berdosa melakukan seperti ini, walaupun itu adalah bentuk kezaliman. Wa yaqul Allah, apa jawaban Allah ketika mereka menuduh seperti itu? Ini sudah zalim kepada manusia, nuduh Allah lagi. Menuduh ini ajaran Allah. Perbuatan kami ini legal. Yang nggak boleh kami kalau menzalimi golongan kami sendiri, ormas kami sendiri, kiai kami sendiri, ustadz kami sendiri. Kalau kiai yang lain, ustadz yang lain, golongan yang lain, oh nggak apa-apa dizalimi. Kenapa? Ajaran kami seperti itu. Dan kami berpahala dalam melakukan itu, tidak berdosa. Ini bukan lagi menzalimi orang, menzalimi syariat, menuduh Allah macam-macam. Apa jawaban Allah? Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berdusta atas nama Allah, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Sebenarnya mereka tahu. Sebenarnya mereka tahu itu enggak ada di ajaran mereka. Sebenarnya mereka tahu ini menzalimi orang yang tidak berhak. Sebenarnya mereka tahu bahwasanya siapapun manusia, agama apapun, ajaran apapun nggak boleh dizalimi. Mereka tahu. Tapi untuk melegalkan perbuatan mereka, itu diumumkan kepada orang lain, ingin menunjukkan bahwasanya kami melakukannya ini dengan benar. Itu mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran bila mereka berani untuk mengusir orang dari tanahnya mereka sendiri, dari tempat tinggal mereka yang mereka warisi dari bapak dan nenek mereka, sudah lama mereka di situ. Mereka berani membunuh orang. Kenapa? Mereka menganggap gak berdosa kami. Dan ini adalah ajaran Allah. Kami diizinkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan ini. Inilah ya ikhwah sekalian, kezaliman dilakukan tapi di atas namakan agama. Padahal mereka mengetahui agama tidak pernah mengajarkan itu. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan nanti peristiwa di hari akhirat, balil insan ala nafsihi basirah. Sebenarnya setiap manusia itu sudah tahu apa kesalahannya, dia pantas untuk mendapatkan balasan seperti ini, sudah tahu dia. Walau alqa ma'adhirah, walaupun kalau dihadapkan di depan pengadilan, dia banyak menyampaikan uzur. Apa itu uzur? Alibi, alasan. Tapi kan karena saya gini, bukankah ini gini? Tapi itu tidak akan berguna di akhirat, karena Allah Maha tahu isi hati mereka. Di dunia kamu boleh untuk membuat laporan, beralibi di depan orang yang
sama zolimnya dengan kamu. Itu melaporkan kezoliman orang lain kepada orang zolim itu nggak ada gunanya. Dalam syairnya Imam Syafi'i dikatakan, wala tarjus samahata min bakhilin fama finnari lidham'ani ma'u. Jangan kamu harapkan kedermawanan dari orang pelit, karena kamu tidak akan mendapatkan seteguk air dalam bara api. Nah begitu juga, gak usah kita laporkan kezoliman orang lain pada kita kepada orang yang zolim juga. Pasti dia akan mendukung orang yang zolim, bukan mendukung orang yang benar. Nah di dunia silahkan kamu boleh punya mengadu kepada orang yang sama zolimnya dengan kamu. Dia akan mendengar alibi kamu. Tapi di akhirat Allah Maha Adil, dan kamu sebenarnya sadar kamu itu salah. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adirah. Baiklah, ikhwati wa akhwati fillah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan Harta Haram Muamalah Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi, yang mana kita telah sampai ke halaman 65, yaitu pembahasan hewan, dan beliau menyebutkan di sini ikan yang diberi pakan tinja atau yang hidup di air yang tercemar najis. Sebagaimana kita telah menyampaikan tentang pembahasan seputar pembahasan jual beli najis ini, padahal pembahasan kita adalah harta haram atau halal, tapi dibawakan kepada fikihnya tentang najis atau tidak. Karena halal haramnya halal haramnya benda itu tergantung muamalah, dan di antara syarat jual beli itu bendanya harus benda yang suci. Nah, berarti kita perlu mengetahui benda ini suci atau tidak, boleh diperjualbelikan atau tidak. Karena memperjualbelikan benda yang tidak diizinkan untuk diperjualbelikan secara syariat, maka uang yang kamu peroleh itu haram. Nah, di sini mari kita lihat sekarang apa hukumnya mengkonsumsi ikan yang seperti ini. Nah, binatang yang seperti ini dinamakan dalam fikih adalah jallalah, hewan yang diberi pakan najis. Kalau ada antum tanya, emangnya di zaman Rasulullah ada ikan lele atau ya Ustaz? Di zaman Rasulullah bukan ikan yang dikasih makan seperti ini, hewan-hewan yang besar seperti onta, kambing, yang sapi. Kata Rasulullah SAW, beliau melarang untuk makan dagingnya dan meminum susu hewan tersebut. Berarti hewan-hewan yang besar, hewan ternak yang besar, bukan kecil-kecil seperti ayam ataupun ikan lele. Namun sama hukumnya juga sama. Maka beliau mengatakan, para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan ataupun mengkonsumsi hewan jallalah ini. Pendapat pertama yang mengatakan haram hukumnya mengkonsumsi. Pendapat kedua mengatakan boleh, hanya makruh saja. Semuanya berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha. Rasulullah SAW melarang makan hewan jallalah dan minum susunya. Nah, kata-kata melarang, larangan di sini ada yang membawakan kepada haram, ada yang mengatakan makruh saja. Namun semua kedua pendapat ini sepakat untuk mengatakan bahwa apabila
hewan tersebut dinetralkan ataupun dibersihkan dari pengaruh-pengaruh makanan kotoran yang mereka lakukan, makanan najis yang mereka makan, dengan cara apa? Dengan cara dipuasakan atau dengan cara diberikan makan yang suci selama berapa hari? Nah, di sini para ulama mengatakan berapa harinya dikasih makan biar menetralkan najis yang ada di tubuh mereka itu tergantung hewannya. Tidak bisa kita patok, 3 hari, 40 hari, tidak. Namun tergantung hewannya. Hewan yang kecil hanya berapa hari saja sudah netral. Hewan yang lebih besar, ayam misalnya, kemudian lebih besar lagi, misalnya sapi ataupun onta, itu ada orang-orang pemilik hewan-hewan, peternak hewan itu lebih paham dalam masalah ini. Namun yang jelas adalah dikarantina, dinetralkan apa yang pernah mereka konsumsi tersebut. Ini sepakat para ulama sekarang enggak haram lagi, enggak makruh lagi. Berarti para ulama yang mengatakan haram ataupun terlarangnya makan jalalah ini karena sebab. Apabila sebab ini hilang, maka kembali lagi ke hukum asalnya, yaitu hewan tersebut memang hewan yang halal untuk dikonsumsi. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat dalam hal ini penulis dalam hal ini mengatakan tidak ditentukan lamanya waktu untuk karantina. Di sini beliau tidak merojihkan antara dua pendapat ini. Namun beliau penulis di sini menyebutkan bagaimana cara mensucikan hewan tersebut. Wallahu ta'ala alam, kalau ana lebih merojihkan bahwasanya hanya makruh saja hewan yang diberikan makan kotoran tersebut. Berarti dari dua pendapat ini, seandainya kita benar-benar berternak lele di dalam septic tank misalnya, benar-benar memberikan dia makanan yang najis misalnya, maka sebaiknya kita memberitahukan kepada konsumen bahwasanya lele ini memang lele yang diberikan makan itu sebelum dinetralkan. Agar apa? Agar konsumen yang membeli ini tahu. Apalagi mungkin konsumen tersebut berpendapat seperti mazhab Hambali tadi yang mengatakan haram untuk dikonsumsi, sehingga mereka tahu mereka tidak akan membeli. Agar tidak terjadi tadlis di dalam hal ini, yaitu menyembunyikan sesuatu yang dianggap oleh orang lain adalah benda tersebut benda yang mengandung cacat. Jadi wallahu ta'ala alam, ini dua pendapat, namun lebih selamat apabila kita puasakan ataupun dikarantinakan, sehingga sepakat para ulama untuk halal mengkonsumsinya, berarti halal untuk diperjualbelikan. Pembahasan berikutnya adalah tentang masih seputar najis, yaitu menjual pupuk kandang. Beliau mengatakan hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak, apakah najis atau tidak. Beliau mengatakan para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, kotoran anjing, kotoran babi, kotoran keledai juga diharamkan untuk makan, kotoran kucing, maka kotorannya adalah najis. Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka yang seperti ini ada perbedaan pendapat para ulama.
Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Bukan halal dimakan ya, masalah najis atau tidak. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, ma'ruf mereka berpendapat bahwasanya kotoran hewan apapun maka itu najis. Adapun mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mereka memperinci. Kalau hewan yang halal untuk dimakan, kotorannya tidak najis. Mereka berdalil dengan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang yang pernah terkena wabah penyakit di Madinah untuk minum kencing onta dan susu onta. Rasulullah SAW juga pernah membolehkan untuk salat fi marabidil ghanam, di tempat peristirahatannya ataupun di kandangnya kambing, yang mana di situ pasti ada kotoran ataupun pipisnya. Wallahu taala alam. Di sini beliau lebih merajihkan pendapat yang mengatakan kotoran ternak itu tidak najis. Maka konsekuensinya adalah halal memperjualbelikannya dan halal uang hasil penjual beli tersebut. Nah, di sini ikhwas sekalian, orang yang mengatakan ataupun yang berpendapat tidak najisnya itu aman ketika jual beli kotoran ternak, kotoran sapi, kotoran bebek, kotoran puyuh, kotoran. Yang jadi masalah adalah ketika orang menurut dia najis, tapi begitu jual beli, ini rugi kayaknya kalau diambil gratis, ini rugi. Akhirnya dibilang ongkos ngangkut, satu karung sekian, sama saja itu namanya jual beli juga. Kalau kamu mengatakan tidak boleh jual beli ini, ongkos ngangkutnya untuk dipakai, itu juga tidak boleh. Ini bersebenarnya adalah kalau menurut kamu nilai najis, ya harus dibuang. Yang namanya dibuang, diambil oleh orang lain secara gratis, lebih diutamakan gara-gara dia sedang membersihkan kandang kamu. Jadi janganlah bermain-main dengan syariat dalam hal ini. Jadi dari sisi ini najis, tapi dari sisi lain mau ngambil keuntungan. Apalagi yang mungkin pernah sampaikan di sini, apalagi menganggap pendapat najis tidaknya ataupun yang berpendapat tidak najisnya kotoran hewan ternak ini adalah pendapat yang sesat. Nah, yang seperti yang pernah ana alami pribadi. Wah, itu orang yang mengatakan si Asir itu yang mengatakan tai ayam enggak najis, itu pemahaman sesat itu. Nah, dikatakan kan semua yang keluar dari tubuh hewan itu kan najis katanya. Anak balik nanya, telur najis? Terdiam dia. Nah, jadi tidak semua yang keluar dari tubuh hewan itu najis. Ya tidak mengapa. Inilah perbedaan pendapat para ulama. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika menyesatkan orang lain. Jadi kalau antum dituduh kajian antum itu kajian yang menyesatkan orang lain, kajian-kajian mengatakan sesat, mungkin antum belum pernah disesatkan oleh mereka. Nah, kalau anak gak peduli lagi dengan tuduhan seperti itu, itu tuduhan saja yang kalian umumkan ke masyarakat banyak, ke aparat hukum, itu kan tuduhan kalian yang diamini oleh mereka. Lah, kamu pernah menuduh saya? Menuduh apa? Pertama menuduh, anak pernah dituduh sesat gara-gara pendapat itu. Tidak mau sholat di belakang anak gara-gara tidak membaca bismillah. Menuduh anak
kafir gara-gara Anda mengatakan Allah di atas arsy. Menuduh Anda kafir gara-gara Anda mengatakan, Anda berpendapat orang tua Nabi di neraka. Baik, ayo siapa sekarang menyesatkan? Sebenarnya sama saja, mereka menyesatkan kita. Cuma yang muncul ke permukaan, yang dilaporkan ke aparat dan diamini oleh mereka, kita yang dituduh menyesatkan perbuatan ataupun ritual mereka. Baik, jadi di sini pendapat yang kuat insyaallah tidak najisnya hewan, kotoran hewan ternak, hewan yang boleh dimakan dagingnya, berarti boleh bukan dikonsumsi ya, diperjualbelikan. Nah, karena kita sudah pernah menyampaikan di sini bahwa tidak semua yang suci itu halal dimakan. Apa contohnya? Katakan kemarin, suci tapi haram. Dahak. Siapa pernah di antara antum yang menelan dahak yang warna hijau itu? Telan. Apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Karena suatu yang menjijikan. Suci tapi Ustaz? Iya suci kalau antum ludah ke pakaian, nggak batal sholatnya. Makanya para ulama membahas ketika antum keluar dahak di tengah-tengah sholat, itu bukan hanya haram untuk ditelan, tapi batal sholatnya kalau antum telan. Kenapa? Karena para ulama mengatakan sesuatu yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat dan tidak sebaliknya. Apa diantara membatalkan puasa? Makan dan minum. Jadi kalau antum sholat dan makan dan minum ketika sholat, bahkan walaupun ada satu biji wijen di gigi, antum telan dengan sengaja, batal sholat antum sebagaimana batal puasa antum. Nah, berarti antum sekarang menelan dahak yang sudah pernah masuk ke mulut. Dari otak sini, dari hidung sini, masuk ke mulut. Nah, ini sudah bukan dari anggota dalam tubuh lagi, sudah di luar. Maka harus dikeluarkan. Kalau antum telan, batal sholatnya. Nah, para ulama sampai mengatakan, dikemanakan ludahnya ini? Di zaman dulu ketika masjidnya tanah, maka suruh gali tanah di tengah-tengah untuk diludah, kemudian ditutup lagi. Ataupun ambil ujung baju. Kalau kita sekarang ke kantong. Kalau kita di Madinah itu karena musim dingin, itu kemana-mana bawa tisu karena ingus terus. Jadi sholat ambil tisu, keluarkan dahak, masukkan lagi. Untuk kalau musim dingin. Kalau musim panas seringnya keluar darah, mimisan, karena nggak sanggupnya badan kita yang menghadapi daerah kering di sana. Ya, jadi tidak semua yang najis, tidak semua yang dibilang ini suci berarti halal, tidak. Suci, ada yang suci namun haram. Jadi contohnya dahak. Contohnya lain para ulama mengatakan sperma, mani, suci dia, tapi haram untuk dikonsumsi. Baik, yang berikutnya sekarang pembahasan seputar bangkai. Baik, yang dimaksud bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa proses penyembelihan atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ini yang dinamakan dengan bangkai. Jadi kalau kita ngomong tentang makan bangkai, jual beli bangkai, itu tolong jangan bayangan kita ke bangkai yang bau, berulat, busuk, jangan ke situ. Tapi bangkai secara syar'i. Ada bangkai yang lezat, ada bangkai yang
indah bentuknya, pingin kita pegang, pingin kita peluk. Ada yang enak, kata orang, pingin kita konsumsi, tapi bangkai. Jadi kalau kita bilang masa kita ngomong bangkai, makan bangkai, masa ada orang mau makan yang sudah berulat, berbelatung, yang bau? Bukan itu satu jenis bangkai. Itu jangankan yang bangkai, yang suci saja. Kadang-kadang kelamaan di ruangan terbuka sampai basi, sampai batuk, itu nggak boleh dimakan, walaupun dia suci. Kenapa nggak boleh dimakannya? Karena menjijikkannya itu. Namun kita bicara tentang bangkai, walaupun dia indah, enak, lezat, dia adalah bangkai dalam syariat. Apa itu? Hewan darat yang mati tidak dengan cara proses sembelihan yang syar'i. Hukumnya apa? Jelas hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah bangkai yang haram untuk dikonsumsi. Yang termasuk bangkai, yang pertama beliau katakan di sini, hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Apa itu penyembelihan yang syar'i? Beliau katakan di sini, diputuskan urat saluran pernafasan dan saluran makanan di lehernya dengan pisau yang tajam. Ini beliau menyebutkan ini proses, kalau dipersingkat yang halaman 71 ini adalah hewan yang mati tanpa proses sembelihan yang syar'i. Di sini sembelihan beliau katakan putusnya saluran nafas dan saluran makanan. Apa bahasa Indonesianya? Anak kebalik-balik terus sampai sekarang itu. Yang mana tenggorokan, yang mana kerongkongan. Yang mana? Saluran pernafasan apa? Tenggorokan. Sepakat ya? Nah, saluran makanan, kerongkongan. Yang mana dulu? Yang mana lebih dulu kita dapat? Yang di depan apa? Ya pokoknya entah itulah. Pelajaran biologi SMA dulu ya. Nah, di leher hewan itu ada 4 urat. 2 darah, nadi, itu aliran darah. Yang 1 aliran makanan, yang 1 aliran nafas. Nah, kalau putus keempat-empatnya itu sempurna, sudah sepakat. Yang jadi perbedaan pendapat para ulama kalau hanya sebagian saja yang putus. Perbedaan maksudnya apa? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan nggak halal. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan cukup terputus 2 yang tadi, kerongkongan dan tenggorokan saja. Ini wallahu a'lam setahu ana ini yang paling minim. Nah, persyaratan di antara ke-4 urat tadi. Cukup 2 itu saja. Maka itu dinamakan dengan sembelihan yang syar'i. Kemudian beliau mengatakan dengan pisau yang tajam, dengan benda yang tajam. Makanya kalau maksudnya di sini adalah ada benda-benda yang enggak tajam, tapi dia gara-gara kejepit putus leher. Yaitu pembahasan tentang bolehkah menyembelih burung dengan gunting. Ambil gunting, bismillah. Ataupun burung unggas dan sebagainya. Putus enggak? Putus. Tapi dengan apa putusnya? Dengan gunting. Gunting itu memotong atau menjepit? Menjepit berarti haram dimakan. Ada juga yang bertanya, boleh enggak makan ketemu burung, mau kita makan, nggak ada pisau, nggak ada apa-apa, bismillah. Putus kan? Putus. Tapi halal atau haram? Haram. Ya, jadi dia bukan hanya putus, tapi dengan apa dia putus. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini beberapa hewan yang mati yang bukan dengan proses sembelihan.
Dan langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Apa itu? Wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum. Hewan yang mati tercekik, hewan yang mati terpukul. Di sini dinamakan mauqudzah, yaitu ketika orang berburu melempar tombak yang kena bukan dengan yang tajamnya, tapi kena dengan hantaman batangnya ini, mati. Itu namanya waqidh atau mauqudh. Ataupun orang yang berburu dengan bumerang, mati hewannya, patah lehernya, ia adalah waqidh. Atau orang yang berburu dengan ketapel, batu, mati burungnya, tapi mati tertimpa, bukan mati gara-gara terluka. Maka para sahabat ketika bertanya tentang berburu dengan tombak, kalau panah, umumnya panah itu dia kecil, mati gara-gara tertusuk. Karena kalau kena belakangnya nggak akan mati, kan dia nggak berat. Para sahabat nanya kalau berburu pakai tombak itu berat. Dan terkadang larinya nggak lurus ke pelanting, kena hewan kecil, kelinci, marmut, arwah, tahu ya hewan arwah ya? Arwah atau arba gitu. Arwah masalahnya itu yang ada di media sosial, dipelihara oleh orang Arab itu. Segini mungkin 3 juta harganya. Seperti marmut. Kena dengan pangkalnya, mati. Tanya oleh sahabat, kata Rasulullah, kalau mati kena yang tajamnya, maka idza asabahu damata bi aradihi, dengan yang tumpulnya ini jangan kamu makan, fa innahu waqid, karena itu adalah larangan hewan yang jatuh tertimpa. Yang jadi masalah, apakah masalah ini masih berlanjut sampai sekarang? Wallahu taala alam. Karena biasanya masalah itu muncul dari masalah-masalah kontemporer. Di awal-awal muncul ada fatwa yang berbeda, namun setelah berlalunya waktu, akhirnya gambarannya lebih lengkap. Karena perhatikan, hukum itu hukum itu dibangun di atas gambaran, maksudnya tasawur. Gambarkan dulu gimana kasusnya, maka baru sebutkan hukumnya. Berarti tidak lengkap gambaran, maka tidak akan lengkap hukum. Kalau menyatakan hukum tapi belum tahu gambaran, kalau tadi kan belum lengkap, ini belum tahu gambaran sama sekali tapi sudah menyatakan hukum, ini dinamakan dengan tahakkum. Kalau bahasa kita, nuduh, sembrono, langsung nuduh, kajian radikal. Udah dengar belum? Belum. Kajian memecah belah umat. Udah pernah dengar? Belum. Nah, ini namanya tuduhan, bukan vonis hukum, bukan. Atau dengar kurang lengkap. Tapi yang banyaknya adalah tuduhan. Nah, begitu juga kasus-kasus kontemporer, kasus baru yang tidak ada di kitab para ulama. Itu kalau gambarannya belum lengkap, maka pasti hukumnya belum lengkap. Ketika muncul ulama yang lebih mengkaji lagi, lebih detail lagi, barulah mereka lebih lengkap dalam menghukumnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah awal-awal muncul senapan, itu pelurunya bentuknya
Senapan yang awal muncul yang gila. Mesiu, kasih peluru, dor. Bentuknya bulat. Makanya dalam bahasa Arab dinamakan yang senapan ini dinamakan bunduqiyah. Ya, ini apa istilahnya? Orang Arab itu setiap ada benda-benda yang dari luar kemudian masuk dikenal oleh mereka, maka mereka membuat nama baru dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan benda-benda yang mereka pahami sebelumnya. Jadi mereka menamakan telepon hatif. Kalau kita langsung menamakan dengan namanya telepon. Kenapa nggak kita membuat teleponnya bahasa Inggris, itu bahasa kita adalah ini. Itu dinamakan dengan kalau memperkaya khazanah bahasa kita sendiri. Walaupun sebenarnya ada kayak online, offline, itu ada dalam bahasa kita, cuma tidak masyhur. Gadget, gawai, kalau kita pakai kurang masyhur. Itu tugas kita untuk memperkenalkan bahasa kita sendiri dari bahasa-bahasa serapan itu. Nah, dalam bahasa Arab dinamakan apa? Bunduqiyah. Bunduqiyah itu dari kata bunduk. Bunduk itu artinya biji kacang. Nah, sekarang para ulama sampai berbeda pendapat berburu dengan bunduqiyah, dengan senapan yang tadi. Pertanyaannya, mati gara-gara luka atau mati gara-gara tertimpa? Ayo. Luka. Ditembak dengan senapan, luka dia, tembus dia. Padahal bukan benda tajam kan? Yang kira-kira halal apa haram? Antum aja lah yang berburu dengan menembak burung dengan senapan angin. Senapan angin yang tajam dia? Enggak kan? Yang tahu kan peluru senapan angin yang biasa itu kan? Yang kalau antum ginikan ke badan nggak akan luka kan? Nggak akan luka. Nah, tuh tembak burung dengan itu, tembus mati. Ayo, waqid atau bukan? Waqid adalah yang tertimpa. Kalau itu mati terluka. Cuma masalahnya terluka dengan kecepatannya. Wallahu ta'ala alam. Coba lebih diperinci lagi. Kalau kata Syekh Ana ketika di Madinah ketika bahas-bahas masalah ini, beliau katakan boleh, karena itu ia melukai, matinya tetap terluka, dia berdarah walaupun dengan kecepatan. Padahal bendanya bukan benda tajam. Nah, untuk zaman sekarang ini perlu juga dibahas kalau begitu, Ustaz. Apa itu menyembelih pakai air gimana, Ustaz? Tahu ya? Air itu lebih ternyata bisa memotong baja, ya kan? Yakin kan? Nah, itu jangan ngomong dengan ulama zaman dulu, nggak akan terbayangkan mereka. Ngomonglah dengan zaman sekarang. Ternyata air itu dengan dimensi sekian, dengan kecepatan sekian, malah bisa memotong baja dan lebih detil resolusinya daripada bor, daripada mesin pembuat mur, lebih detil yang ini. Nah, sekarang gimana kalau kita lewatin hewannya sering. Loh, ini dibilang nggak tajam nih, memang nggak tajam air kok, tapi ternyata putus juga. Gimana? Maka perlu dibahas yang seperti ini. Gak terlalu berani kita tuh mengatakan udah pakai pedang aja lah, pakai pisau aja lah, nggak usah pakai air segala gitu. Enggak, ini kalau kita katakan kalau. Wal mutaraddiyatu, hewan yang jatuh. Nah, oke lah kalau kita langsung hewan yang jatuh, ya ngapain kita makan? Bukan seperti itu. Ini kan salah satu bentuknya. Ada hewan mati terjatuh, bukan gitu. Para ulama membahas adalah antum nembak burung, kena.
di atas pohon, kemudian jatuh ke bawah. Pertanyaannya, dia sudah mati di atas atau mati gara-gara jatuh? Ya. Kalau mati sudah kena tembak, sudah mati, maka halal untuk makan. Tapi di atas belum mati, berdebuang jatuh, patah lehernya, baru mati. Ayo. Nah ini pembahasannya sampai ke sini, bukan hanya hewan jatuh dari lantai 3, ngapain dimakan bangkai? Iya, itu bangkai jelas. Ini sudah antum tembak. Nah gitu juga, antum berburu, nembak kambing gunung, kena, ketemunya di bawah gunung. Ini mati di atas atau mati kena patah tulang yang tadi? Ragu kan? Kalau ragu nggak boleh makan. Kalau ragu nggak boleh dimakan, karena pada asalnya hewan mati itu adalah bangkai sampai antum tahu itu disembelih ataupun diberburu secara syar'i. Nah, kata ulama, kecuali itu yakin, nggak nih yakin mati di atas, kok tahu? Bukan hanya leher, kepalanya hancur. Tahap kepalanya hancur kena tembak bawah, pasti sudah mati di atas itu. Oh, kambing ini kena tembaknya di kepala langsung, di bawah sudah mati itu, yang berarti boleh makan. Tapi kena tembaknya di perut, di paha, sampainya ke bawah sudah mati. Ini mati gara-gara patah lehernya. Wal mutaraddiyatu wan natihatu, hewan yang ditanduk oleh hewan yang lain. Wa ma akalas sab'u, hewan yang mati diterkam dimakan oleh hewan buas. Yang semuanya ini mati bangkai. Illa ma dzakaitum, kecuali hewan yang tadi itu semua masih sempat kamu sembelih. Antum temu hewan kecekik sempat disembelih, maka halal. Berarti matinya bukan gara-gara kecekik, gara-gara kesembelih. Hewan yang tertimpa tadi, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang dimakan oleh binatang buas, sebelum matinya dia masih sempat kamu sembelih, maka halal kan? Karena mati gara-gara sembelih, bukan mati gara-gara tadi. Yang jadi masalah adalah mereka mengatakan illa madzaka itu, kecuali apa yang sempat kamu sembelih, selama kamu sembelih ketika dia masih al-hayah al-mustaqirrah, kata para ulama. Hayah mustaqirrah itu adalah masih permanen hidupnya. Karena ada hayatun madbuhah, ada hidupnya hewan yang baru yang disembelih. Nah, itu menyembelih sapi langsung mati? Enggak kan? Masih gelepar-gelepar, hidup dia kan? Tapi hidup apa itu? Hidup sekarang. Nah, kalau kita katakan sekarang, Masya Allah bagus. Sekarang. Nah itu enggak dinamakan hayatun mustaqirrah, bukan hidup permanen. Nah, untuk membedakan ini yang jadi masalah. Contohnya, kambing antum ketabrak mobil, gelepar. Hidup kan? Hidup. Ini hayatnya masih mustaqirrah atau harakatun madbuhah, atau ini gerakan sekarat seperti yang hewan yang disembelih. Sembelih pasti mati, cuma dia ada gerakannya dulu. Nah, disitulah antum harus beristihad dengan benar. Jangan memakai hawa nafsu. Wah ini kambing mahal katanya kan. Jangan. Benar-benar antum sembelih, ini masih hidup. Kalau kita biarkan juga masih hidup, walaupun mungkin nanti dua hari mati sakitnya. Ya. Tapi yang penting dia masih hidup. Nah ini yang sulit. Jadi yang ini jangan antum tanya ke ustadz setelah antum sembelih, karena nggak bisa diketahui. Nah, nyembelih, ustadz tadi hewannya gini halal nggak ustadz? Ya nggak tahu. Hayat mustaqirah atau harakatun madbuhah. Coba antum tanya sebelum antum menyembelih. Kalau sebelum sembelih ya mati langsung ustadz. Nah, berarti mati dia. Berarti sekarat dia. Nah, ada di antara para ulama yang mengatakan standarnya, kayak Syekh Utsaimin, standar dinamakan hayatun mustaqirrah atau sudah mau mati itu kalau antum sembelih masih keluar darah yang hangat, masih bagus.
Jadi itu ya, sembelih dulu. Ketahuinya nanti tidak setelah sembelih. Ketika sembelih masih keluar darah yang hangat, oh dia sebenarnya masih hidup. Tapi kalau nggak keluar darah ya itu ataupun darahnya keluar ya dikit. Nah, berarti memang sudah saatnya mati. Ya, cuma kamu segerakan. Sulit ya. Nah, makanya yakin aja lah. Jaga kambing baik-baik, jangan ditabrak. Jangan ditabrak sama mobil. Baik. Pembahasan. Nah, ini langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya, secara detil. Hewan-hewan yang mati bukan gara-gara disembelih tadi. Kemudian tentang hewan yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasanya bacaan ketika menyembelih itu cuma bismillah. Gak ada disyariatkan bacaan-bacaan yang lain. Cukup dengan bismillah saja, maka itu sudah sah ataupun halal sembelihannya. Anak pernah di pasar, waktu pasar toko mertua anak, ada seorang ibu-ibu bilang, panggil orang yang jual, "Mas, tolong nyembelih ayam di rumah." Wah, Raiso doanya nggak bisa katanya. Jadi beralasan tidak menyembelih gara-gara nggak bisa doanya. Ini mas itu aja itu, mas itu bisa. Cuma dia nggak nyuruh juga, lihat karena dia nggak nyuruh karena nggak kenal gitu. Dia cuma nunjuk saja. Dalam hati anak, emang ada doa atau yang panjang toh untuk menyembelih? Nggak ada. Bismillah, siapa sih nggak bisa bismillah? Nah, itulah yang terkadang kita mempersulit diri sendiri yang tidak dipersulit, yang tidak disyaratkan oleh syariat. Contoh yang paling banyak di masyarakat kita, akad nikah. Bang, nggak tahu anak pernah nyampaikan di sini, di mana-mana anak ingatkan ini. Akad nikah itu gampang. Terus yang sulit apa itu sampai harus diulang berkali-kali kan? Siapa yang pernah nikah di sini diulang berkali-kali? Sah, ulang. Nah, salah mengucapkan bintinya, salah mengucapkan maharnya, salah mengucapkan apa, saking groginya gitu. Akhta'a min syiddatil farah. Salah gara-gara saking senengnya gitu. Ayo, siapa yang sekali? Sampai latihan kan, kasihan mempelai itu sampai latihan di rumah gitu. Karena mau baca malu. Kali suruh baca aja, enggak malu. Padahal yang namanya menyebutkan mempelai itu cukup dengan ta'yin, kata para ulama. Ta'yin menentukan itu boleh bisa dengan menyebutkan nama, bisa dengan nunjuk, bisa memang dengan kenyataan. Apa maksud? Kalau menyebutkan nama, fulanah binti fulan, itu menyebutkan nama. Nunjuk sudah didudukkan di samping, ya, laki-lakinya di sampingnya perempuannya. Saya nikahkan kamu dengan dia. Sah nggak? Nah, coba di pengadilan di KUA disuruh ulang gitu. Itu siapa itu? Malah apa? Itulah namanya memang persulit. Saya nikahkan kamu dengan dia. Oh, nggak boleh, harus sebutkan nama. Pak, ini anak saya tahu namanya, Pak. Nggak usah sebutkan, pokoknya dia. Semua orang di sini tahu dia. Itu namanya ta'yin. Ataupun kenyataan. Apa kenyataan? Ana cuma punya satu anak perempuan. Semua orang tahu, Pak KUA juga tahu, dia juga tahu yang nikah ini. Saya nikahkan kamu dengan anakku. Boleh? Boleh. Tapi antum coba aja di KUA, disuruh ulang antum, malu-maluin itu. Gampang sekali kan? Nggak mengucapkan mahar. Saya nikahkan kamu dengan dia, saya terima. Sah. Sah. Karena mahar bukan syarat akad. Mengucapkan mahar dalam akad tidak wajib, cuma wajib ngasih mahar.
Apalagi yang paling kasihan adalah seorang bapak, seseorang yang diwakilkan. Panjang tuh. Saya nikahkan kamu yang sebagai orang yang telah diserah terimakan wakil oleh bapak fulan. Panjang sekali. Padahal wakil itu cukup apa bilang? Sebelum akad semua orang tahu, Pak Kawa saya wakilkan ke Ustadz ini ya. Saya wakilkan ke Ustadz ini ya. Iya, Pak Ustadz ini nerima, Bapak Kawa tahu, saksi tahu, si mempelai tahu. Baik, bagi sekarang saya wakil. Saya nikahkan kamu dengan dia. Gak perlu saya ucapkan, saya nikah, wahai Ananda, saya, gitu kan. Saya yang telah mempasrahkan wakilnya Bapak Fulanah bin Bapak Fulan bin Fulan. Panjang. Siapa mempersulit itu? Kitab fikih. Nggak ada kitab fikih mempersulit seperti itu. Kita sendiri yang mempersulit. Nah, di antaranya termasuk yang seperti menyembelih itu. Cukup baca bismillah saja. Nah, akan tetapi di sini para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum membaca bismillah. Beliau di sini menyebutkan dua pendapat ya, karena ada kata-kata sengaja. Karena ada yang berpendapat mengatakan bismillah wajib dibaca. Lupa ataupun sengaja tidak dibaca haram. Sembelihan kita ini haram. Ada pendapat mengatakan bismillah itu wajib dibaca kalau ingat. Kalau lupa tetap halal sembelihannya. Ada yang mengatakan bismillah tidak wajib dibaca. Berarti kalau sengaja, baca bismillah, enggak usah. Atau sudah ngingatin, baca bismillah, enggak usah, enggak wajib katanya. Nah, di sini perbedaan pendapat para ulama. Beliau menyebutkan di sini dua, yaitu beliau mengatakan mayoritas para ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali menghukum bangkai hewan yang disembelih oleh orang Islam yang sengaja tidak membacakan bismillah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya, karena perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Pendapat yang kedua yang mengatakan mazhab Syafi'i, yang mengatakan hukum hewan tersebut adalah yang sengaja tidak baca bismillah tetap halal. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhabihatul muslim halalun dzakara smallahi aw lam yadhkur." Hewan sembelihan orang muslim halal dimakan, baik dibaca bismillah atau tidak dibaca bismillah. Kalau hadis ini kuat, ini sudah nas. Akan tetapi hadis ini tidak kuat karena hadisnya mursal dan terdapat salah seorang perawi yang tidak dikenal. Jadi alasan ditolaknya oleh jumhur hadis ini gara-gara hadisnya dhaif, sedangkan ayat sudah jelas-jelas mengatakan jangan kamu makan. Dengan demikian penulis di sini merojikan untuk menguatkan pendapat mayoritas ulama dalam hal ini bahwa membaca bismillah itu wajib. Ada kejadian di kampus kita yang ketika kurban sering mendapatkan bantuan kurban dari luar sampai ratusan ekor kambing, puluhan ekor sapi. Nah, di saat itulah seorang ustadz waktunya mengajari kepada murid-muridnya, kepada para mahasiswa untuk menyembelih. Jadi bukan hanya jadi penonton. Dan kayaknya kita memang harus melatih menyembelih. Karena yang ana lihat, satu ekor kambing yang nyembelih satu orang memang, tapi dipegang oleh 3 orang. Jadi kita kalah sama kambing itu. Kambing harus 4 orang untuk nyembelihnya. Bisa nggak? 1 ekor kambing 1 orang. Bisa ya? Nah, kalau bisa mana? Pak. Dan bisa nggak 1 ekor kambing dari sembelih sampai siap masak cuma 5 menit? Bisa ya?
Sebenarnya harus bisa. Gini ya, mungkin nanti bapak-bapak yang punya yayasan ataupun masjid semoga di Idul Adha nanti bisa dipraktekkan. Apa itu? Pertanyaan Ana. Kita kalau mau sholat Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu baru sholat, ya kan? Setuju ya? Hadis sunnahnya seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bersegera melaksanakan syariat Allah. Hari ini haram puasa. Sebagaimana ana sebelumnya, ana bersegera sebelum fajar nggak makan karena atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, walaupun hari ini nggak boleh makan, tapi ana bersegera nunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari subuh ana nggak makan. Dari subuh ana sudah makan karena hari ini haram makan. Maka sebelum salat Idul Fitri, anak sudah makan. Nah, itu hikmahnya. Baik, kalau Idul Adha, apa hikmahnya kita sholat dulu baru makan nanti? Biar segera nyembelih. Lah kita nyembelih kurban makanya jam 1. Jujur ya kan? Terus sunahnya gimana kita? Akhirnya sunahnya kita sholat Idul Adha, pulang makan nasi sama kerupuk dan tempe. Berarti nggak nyunah sebenarnya itu. Karena disuruhnya itu biar kita habis sholat, imam langsung turun nyembelih, dan para jamaah sebelum pulang sudah makan kambing tersebut. Masalahnya apa? Kita satu ekor kambing itu 12 jam urusannya. Nyate, gule 12 jam. Lah orang-orang Arab itu selesai makan. Nggak sampai setengah jam bisa. Nah, coba sekali-sekali di masjid, yayasan yang punya kambing, nyembelih kambing banyak, sudahlah diumumkan. Bapak-bapak jangan pulang dulu. Setelah ini setengah jam nunggu kita makan kambing guling. Kita makan gulai kambing. Turun, imamnya langsung menyembelih 5 ekor, jadi semuanya. Masya Allah, itu sunnah baru itu. Nanti jam 1 untuk dibagikan kepada masyarakat baru. Ini enggak, udah kita pulang dari masjid, lapar. Makanya Pak, kapan? Makan siang nanti. Enggak nyunnah itu. Itu semua gara-gara ketidakmampuan kita ngurusin kambing. Kenapa? Ya karena makan kambing kita cuma setahun sekali. Orang di sana setiap datang tamu ya, sembelih kambing. Cerah. Bayangkan kalau tamu datang pagi sembelih kambing, makanya siang kan, makanya langsung makan di zaman itu. Susunya susu kambing, makanya makan kambing. Jadi perlu ya, kayaknya kita perlu dilatih. Hati nyembelih cepat, nguliti cepat, makan cepat, walaupun nanti ada yang dimasak yang lain yang lebih enak gitu. Hewan yang disembelih oleh non muslim, kalau tadi oleh muslim ya, muslim. Adapun non muslim yang hanya berlaku untuk non muslim halal sembelihannya dan halal untuk dinikahi para wanitanya adalah ahlul kitab. Di sini Allah SWT berfirman, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum." Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan ataupun sembelihan orang yang ahlul kitab itu halal bagi kamu dan makanan kamu halal bagi mereka. Baik, di sini makanan ahlul kitab halal bagi kamu memang perlu disebutkan agar kita jangan ragu, halal nggak sembelihan mereka, kan orang kafir, halal nggak sembelihan mereka ya, maka perlu disebutkan. Nah, yang jadi masalah adalah yang perlu kita perhatikan adalah kenapa ataupun apa hikmahnya dalam ayat tersebut. Allah juga mengatakan wa ta'amukum hillul lahum, makanan kalian juga halal bagi orang ahlul kitab. Ayo, bukankah kalau memang kita aja halal bagi mereka? Yang perlu kita pertanyakan, makanan mereka halal nggak bagi kita?
Tapi Allah mengatakan makanan kalian juga halal dimakan oleh mereka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kalian memberi makan orang kafir, memberi makan ahlul kitab, berikanlah makanan yang halal menurut kalian, bukan standarnya agama mereka. Antum tahu misalnya ya, ini orang kafir, mereka makan babi. Kita nggak makan babi. Kita punya daging babi. Saya akan memberikan makan teman saya orang kafir. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu haram kamu makan kan? Ya, kamu juga haram memberi makan orang lain dengan makanan yang haram itu. Kamu haram minum khamar. Ya, tapi kan orang Yahudi, Nasrani kan mereka minum khamar, halal bagi mereka. Haram kamu suguhi. Kalau mereka halal menurut mereka, biar mereka sendiri yang makan ataupun minum atas inisiatif sendiri. Bukan kamu yang kasih makan dan juga kamu yang kasih minum. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan pernah kita, ini datang klien dari Jepang, datang klien dari, ayo kita sekarang traktir mereka sake. Ya nggak boleh, haram. Tapi kan bagi mereka boleh. Ya bagi mereka boleh, tapi kamu nggak boleh untuk menyuguhi itu untuk mereka. Akan tetapi untuk keabsahan sembelihan ahlul kitab disyariatkan beberapa hal. Yang pertama, nah ini ada dua pendapat. Di sini pun ada dua pendapat. Yahudi dan Nasrani tersebut adalah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Bukan orang murtad. Jadi bukan orang Muslim murtad masuk Yahudi dan Nasrani. Sembelihan mereka halal atau tidak? Tidak. Karena mereka tidak diakui perpindahan agama mereka. Mereka murtad. Hukum murtad adalah dieksekusi. Bukan dibiarkan, sembelihan kalian halal juga, enggak. Baik. Nah, tentang siapa ahlul kitab ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan Yahudi dan Nasrani tersebut haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Maka jika seorang memeluk agama Yahudi dan Nasrani pada dewasa ini, sedangkan nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani pada masa sebelum kerasulan Muhammad SAW, maka sembelihan mereka termasuk makai. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i kita praktekkan di Indonesia, orang Yahudi ataupun Nasrani di Indonesia gak sah pilihan mereka. Kenapa? Ya mereka orang yang kena misionaris ya, yang dikristenkan dari ketika zaman penjajahan. Gak ada satupun mereka itu dari keturunan Yahudi dan Nasrani, tapi dari agama lain kemudian di Yahudi dan Nasrani kan. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelihan seluruh ahlul kitab sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat ini, berarti Yahudi dan Nasrani Indonesia selama mereka bukan murtad dari Islam, ya kalau murtad dari Islam enggak sah. Namun karena nenek mereka dengan moyang mereka yang dulu agamanya paganisme ya, agama animisme, maka mereka di Yahudi kali Nasrani kan, maka menurut pendapat ini boleh. Dan penulis lebih merajikan pendapat kedua ini. Nah, jadi ingat menurut mazhab Syafi'i berarti nggak boleh menikahi, nggak boleh makan sembelihan orang Nasrani di Indonesia dan juga tidak boleh menikahi wanita Nasrani. Kenapa? Karena mereka masyarakat harus punya keturunan dari Bani Israel dulu, ataupun dari orang yang sudah Yahudi Nasrani sejak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sebelum kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua adalah hewan yang disembelih adalah hewan yang halal. Syarat yang ketiga adalah ini yang berbeda. Beliau di sini membedakan antara sembelihannya orang muslim sama sembelihan ahlul kitab. Seorang muslim beliau merajikan harus baca bismillah. Adapun untuk orang Yahudi dan Nasrani cukup kita ketahui dia tidak membaca nama selain nama Allah. Jadi kalaupun dia tidak baca bismillah tidak mengapa.
selama dia tidak membaca nama Tuhan-Tuhan mereka. Hal tersebut beliau katakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Az-Zuhri berkata, tidak mengapa memakan sembelihan Nasrani dari suku Arab, dan jika engkau dengar dia membaca selain nama Allah saat menyembelih, jangan engkau makan sembelihannya. Jika engkau tidak mendengarnya menyebut nama Allah, sesungguhnya Allah telah menghalalkan sembelihan mereka bagimu, padahal Allah mengetahui kekafiran mereka. Jadi ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, mungkin pada Ramadan ya. Bukan pada Ramadan, mungkin pada Syawal malah gitu ya. Nah, tergantung nanti kapan diumumkan oleh panitia. Semoga kita bisa melanjutkan. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.